rien du tout parce que je suis balèze et que... Halo teman-teman, Juna Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film animasi yang berjudul The Ant Bully. Film ini bercerita tentang petualangan seorang anak lelaki yang berubah menjadi kecil seperti semut karena merusak sarang koloni semut. Buat yang udah pada penasaran, silakan siapkan posisi rebahanmu dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung aja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan koloni semut yang sedang membawa makanan ke sarangnya. Di sana juga ada semut yang menemukan bahan terakhir untuk ramuan ajaibnya. Lalu terlihat Lucas yang sedang dibully oleh anak-anak lain karena dia lebih kecil dari dia. Cassé. C'était pour insister, c'est tout. Lucas ini baru pindah ke kota itu, jadi dia belum mempunyai teman. Kemudian Lucas melampiaskan kemarahannya pada sarang semut sampai-sampai dia menghancurkan sarang itu. Namun saat menginjak-injak sekitarnya, ibunya Lucas memanggilnya untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata dia akan dititipkan pada neneknya karena ibu dan ayahnya akan pergi liburan untuk memperingati hari pernikahan mereka. Esok harinya, saat dia sedang menyiram tanaman, anak itu melempar petasan ke dekat Lucas. Oh, Beruntung petasan itu tak meledak karena terkena air. Lalu dia melihat semut di tangannya. Sementara di dalam sarang semut itu, semut bernama Zog berhasil menyempurnakan ramuan ajaibnya. Tapi tiba-tiba banjir datang dan menghancurkan sarang mereka. Bonjour. Gak salah lagi, itu adalah perbuatan Lucas. Lalu dia ditemui oleh lelaki dewasa yang ternyata dia adalah seorang pembasmi serangga. Dia memberitahu Lucas bahwa sebelum ayahnya pergi, dia telah menyuruhnya membasmi serangga di rumahnya. Namun, ayahnya lupa menandatangani suratnya. Jadi, dia menyuruh Lucas untuk mewakili tanda tangan di surat tersebut. Kemudian, di koloni semut sekarang lagi berduka karena kepala dewan telah menyatakan bahwa mereka telah kalah. Tapi Zog menyangkalnya bahwa mereka akan menang dengan ramuan ajaibnya itu. Saat malam hari, koloni semut mendatangi Lucas. Lalu, Zog memasukkan ramuan itu ke dalam lubang telinganya Lucas. Seketika Lucas berubah jadi kecil layaknya semut. Lalu sang nenek mengecek kamarnya Lucas dan dia melihat Lucas kecil dibawa oleh semut. Sang nenek yang terkejut malah pingsan karena melihat Lucas. Lalu Lucas dibawa ke sarang semut dan disidang di hadapan semua koloni. Mereka menyarankan untuk memakan Lucas saja, tapi ratu yang bijaksana memberi dia hukuman, yaitu hidup seperti semut agar bisa merubah sifatnya sebagai seorang penghancur. Lalu semut bernama Hopa akan bertugas mengajarinya. Dia awalnya nggak mau karena takut dimakan Hopa. Tapi setelah berjanji nggak akan memakannya, dia kemudian mencoba dan akan belajar mencari makanan dengan semut yang lain. Si tu devenais fourrageur. Setelah mendapatkan makanan, para semut memanjat dinding. Dan Lucas yang hanya punya 2 kaki tak bisa melakukan itu. Akhirnya dia merasa kesal. Namun tiba-tiba Hopa merasakan sesuatu. Lalu dia segera menyeret Lucas pergi dari sana. Ternyata ada banyak serangga yang menyerang koloni semut. Mereka pun saling serang di sana. Hopa yang terpojok menyuruh Lucas pergi ke dalam rumput. Lalu dia pun tertangkap. Sementara Lucas yang masih dikejar serangga menemukan petasan dan ia mencoba menyalakan petasan itu berharap bisa mengusir serangga. L'heure du bain.
Ternyata dia berhasil mengusir serangga itu dan dia pun dipuja oleh para semut. Tapi Zog masih saja membenci Lukas dan masih menganggap bahwa dia adalah musuhnya. Setelah itu mereka pun kembali ke sarang. Lalu ada semut yang memberi Lukas makanan. Awalnya dia nggak mau, tapi setelah mencoba dia malah ketagihan dan menghabiskan makanan itu. Namun setelah dia melihat makanan itu adalah kotoran ulat, dia sangat terkejut dan merasa mual. Tapi Hoppa segera memberi dia obat dari akar alka dan setelah memakannya dia bersendawa sangat keras hingga terdengar keluar sarang. Lalu dia dibawa ke suatu tempat untuk melihat ibu semut atau ratu dari ratu semua koloni semut. Elle reviendra. Et quand ce jour le miel là. Et là, Espérons au moins qu'il y en aura des rouges. Selain melihat gambar ibu semut, Lukas juga melihat sebuah gambar yang menurut koloni semut itu adalah si penghembus asap. Tapi setelah dilihat-lihat, itu ternyata si pembasmi serangga. Dan Lukas langsung izin pergi ke rumahnya untuk membatalkan kontrak. Awalnya dia dilarang, tapi setelah berkata bahwa di rumahnya banyak batu manis, mereka jadi ingin ikut ke rumah Lukas. Sesampainya di rumah Lukas, sebuah karpet berbulu menghambat perjalanan mereka menuju telepon rumah. Tapi di sana Lukas punya ide yang bagus, dan ide itu berhasil membawa mereka ke tempat tujuan. Mereka sangat senang melihat ada banyak permen warna-warni yang mereka sebut batu manis. Lalu Lukas segera melihat nomor telepon si pembasmi dan langsung menelponnya. Tanpa ia sadari, dia telah salah sambung. Dia bukan menelpon pembasmi, tapi malah menelpon toko pizza. Lalu kakak Lukas datang menerima telepon dan tanpa sengaja melihat semut lagi mendorong permen. Setelah itu, mereka pun kabur. Tapi sang nenek yang melihat cucunya lagi memukuli semut langsung menahannya dan mengatakan kembalikan Lukas. Saat akan kembali ke sarang, mereka melihat Zog. Lalu Zog menahan Lukas untuk masuk. Dia memperlihatkan ramuan yang akan membuat Lukas kembali menjadi besar. Tapi Zog hanya menunjukkan dan tak memberikan ramuan itu pada Lukas. Karena Lukas adalah ancaman bagi koloninya jika dia berubah menjadi besar kembali. Kemudian Lukas ketakutan dan pergi dari sana karena melihat Zog menyalakan tongkat ajaibnya. Setelah kepergian Lukas, Zog masuk ke dalam sarang. Di sana ada Hoppa yang langsung bertanya keberadaan Lukas. Awalnya Zog tak memberitahu, tapi kemudian dia berkata bahwa Lukas pergi. Hoppa dan yang lain segera pergi mencari Lukas. Sementara Lukas ketemu sama kumbang di tepi danau, tapi tiba-tiba kumbang itu hilang begitu saja. Dan saat dia merasa aneh, muncul seekor katak dari bawah air. Sontak, Lukas langsung berlari ketakutan. Katak itu ternyata mengejarnya, tapi Lukas bertemu dengan koloni dan mengajaknya untuk memanjat ke sebuah kaleng. Dia terus mencoba namun tetap gagal dan terjatuh lagi. Akhirnya Hoppa pun melihat sendiri kalau Lukas dimakan sama katak itu. Zog juga melihatnya. Dia memancing katak itu untuk memakannya juga. Dan setelah itu, ia sekarang berada di dalam perut katak. Bienvenue, fais comme chez toi, bonsoir. Tu le connais? On est mal. Di sana, Lukas melihat akar alka. Dan tak lama kemudian katak itu pun bersendawa lalu mengeluarkan mereka semua dari dalam perutnya. Lukas berterima kasih sama Zog karena telah mengeluarkannya dari sana. Lalu mereka pun bergabung kembali bersama. Saat itu udah larut malam dan untuk pulang ke sarang udah nggak memungkinkan. Jadi mereka menginap di atas jamur. Di sana Zog bertanya tentang kehidupan manusia. Tentang apakah semua manusia bersaudara, saling membantu bekerja sama seperti koloni semut atau tidak. Lukas pun menjawab bahwa ada sebagian yang bekerja sama, tapi ada juga sebagian yang tidak, karena mereka banyak perbedaan. Tapi semut bisa seperti itu karena banyak perbedaan juga. Lukas memberitahu Zog karena perbedaan, Lukas malah dipukuli sama manusia lain. Kemudian Zog berkata lagi apakah seperti yang dilakukan Lukas pada sarang semut? Di sini Lukas sadar dengan apa yang telah dia lakukan pada sarang semut.
Esoknya, saat Pugak terbangun, ia melihat ibu semut. Namun setelah dilihat lebih jelas, itu bukanlah ibu semut, melainkan si penghancur atau pembasmi serangga. Lukas di sini nggak tahu bahwa dia sudah salah sambung saat membatalkan kontraknya. Lalu dia berterus terang pada koloni bahwa dia telah salah dan menyuruh si pembasmi datang. Tapi itu dulu, saat dia belum mengetahui kehidupan koloni semut. Sekarang Lukas menyarankan untuk menyerang dia, seperti saat Zog membuat Lukas menjadi kecil. Berhubung si pembasmi sangat tinggi, koloni semut mendatangi lebah dan mengajak mereka bekerja sama untuk mengalahkan si pembasmi. Mereka pun siap berperang. Serangan demi serangan mereka lontarkan pada si pembasmi. Namun racun itu membuat sebagian dari koloni gugur di sana. Sialnya, saat akan memasukkan ramuan ke dalam telinga dia, mereka gagal karena dia memakai headphone. Lalu Lukas punya ide untuk menyengat dia dengan sengatan lebah yang telah dilumuri ramuan ajaib dari Zog. Saat ada kesempatan, 2 ekor lebah yang pernah bersama di dalam perut katak menyengat kemaluan dia dan berhasil melumpuhkannya. Dan pada saat itulah, Lukas bersama yang lain menyengat dia dari belakang. Gak lama kemudian, dia mulai kesakitan dan agak mengecil, sampai-sampai dia tak bisa membuka mobilnya sendiri. Lalu dia kabur memakai sepeda yang terus dikejar sama lebah. Setelah kemenangan itu, Lukas dibawa kembali menghadap ratu. Dia dipuja bahkan diberi nama semut yaitu Rokai. Kemudian, Zog memberikan ramuan ajaibnya yang dapat merubah kembali Lukas ke seperti semula. Sebelum pergi keluar sarang, Pugak meminta jika Lukas telah kembali, dia minta hujan batu manis yang warna-warni. Kemudian perpisahan diakhiri dengan Lukas dan Hoppa yang berpelukan. Kemudian sang nenek melihat dengan teropongnya bahwa Lukas sekarang telah kembali menjadi Lukas yang normal, namun tak memakai baju sehelai pun. Tak lama kemudian ibu dan ayahnya datang dan Lukas menemui mereka setelah memakai baju terlebih dahulu. Film diakhiri ketika ada anak-anak yang mau membuli lagi Lukas. Namun sekarang anak-anak yang lainnya membela Lukas dan berbalik menyerang anak berbadan besar itu. Lukas sekarang diajak bermain sama mereka, namun dia akan menyusul setelah memberi makan teman-teman koloni semutnya. Setelah memberi batu manis warna-warni, film ini pun selesai.